Kalau ngomongin Mitsubishi, pasti kalian udah familiar nih sama nama Lancer Evolution. Karena ini merupakan mobil yang udah legend banget, terutama pada seri Lancer Evo 4, 5, dan 6 yang merupakan rajanya rally pada tahun 1990-an. Dimana saat itu Tommi Mäkinen sukses meraih 4 gelar juara dunia berturut-turut dari tahun 96 hingga 1999. Mitsubishi emang sukses banget di tahun itu, sampai mengeluarkan mobil seri khusus edisi Tommi Mäkinen atau yang biasa dikenal Evo 6,5. Tapi setelah itu sih nggak berlangsung lama. Sampai di tahun berikutnya pada 2001, kejayaan Mitsubishi di WRC udah mulai redup. Salah satu penyebabnya karena mereka nggak siap dengan perubahan regulasi yang ada, di mana FIA sebenarnya telah merubah regulasi mobil Grup A menjadi World Rally Car sejak 1997. Akan tetapi Mitsubishi malah tetap nyaman dan masih mempertahankan spesifikasi Grup A hingga pertengahan musim 2001. Sampai akhirnya FIA mendesak Mitsubishi untuk mengganti mobil dengan spesifikasi World Rally Car. Akhirnya setelah melakukan pengembangan yang relatif singkat, mereka mengganti mobil dengan regulasi World Rally Car. Kali ini Mitsubishi menggunakan mobil bernama Lancer WRC tanpa Evolution di belakangnya. Kenapa bisa begitu? Karena telah dihilangkannya homologasi khusus bagi para produsen, yaitu regulasi World Rally Car memang tidak lagi mengharuskan pabrikan memproduksi mobil versi jalan raya yang sama persis digunakan di rally, yaitu 2000cc turbo berpenggerak 4 roda. Makanya Mitsubishi menggunakan mobil dengan basic Lancer biasa atau kelas entry levelnya dari Mitsubishi Lancer Evolution. Lancer WRC menggunakan mesin 4G63 2,0 liter, mesin yang sama dengan yang digunakan di mobil rally Grup A dengan tenaga yang ditingkatkan menjadi 300 horsepower. Dibandingkan dengan mobil Grup A, banyak perubahan yang telah dilakukan termasuk modifikasi pada mesin, turbo, dan distribusi bobot yang lebih optimal, serta suspensi yang benar-benar baru menggunakan model McPherson. Namun bagian gearbox tetap sama seperti sebelumnya, menggunakan sequential gearbox 6 speed dan limited slip differential. Lancer WRC mengawali debutnya pada putaran ke-11 2001. Mobil ini adalah penerus dari generasi sebelumnya, yaitu Lancer Evo 6 yang memang dihomologasi untuk regulasi Grup A. Walaupun Mitsubishi menggunakan mobil bernama Lancer WRC, akan tetapi ini tidak sepenuhnya mobil WRC, dan terbukti performanya lebih lambat dari Grup A. Performa buruknya juga mencegah Mäkinen mendapatkan gelar kelimanya, dan menjadi alasan mengapa dia meninggalkan Mitsubishi di akhir musim. Apalagi di tahun 2002, Mitsubishi ini kayak udah hancur-hancuran banget setelah ditinggal Mäkinen. Mitsubishi harus puas berada di peringkat terakhir tim pabrikan dan memaksa mereka harus mundur dari WRC selama setahun pada musim 2003. Mitsubishi bertekad untuk kembali ke WRC dengan mobil yang lebih kompetitif. Mereka memutuskan mulai mengerjakan pengembangan mobil rally baru. Untuk menghadapi tantangan besar tersebut, mereka merenovasi orang-orang yang ada di dalam tim, seperti Seven Cowen yang menggantikan Henrik Hoven sebagai manajer tim. Kemudian di bagian pengemudi, Gilles Penizzi direkrut sebagai driver utama dan beberapa pengemudi lainnya seperti Christian Solberg. Proses desain mobil baru tersebut dimulai pada awal tahun 2003 yang diberi nama Lancer WRC 04. Mobil ini didasarkan pada Mitsubishi Lancer Evo 8 dan di sini Mitsubishi sangat memfokuskan pada pengembangan aerodinamika yang lebih baik. Yang paling menarik perhatian pada mobil ini adalah spoiler atau wingnya. Kalau kalian pernah lihat mobil ini sebelumnya ngerasa agak aneh kali ya. Kenapa kok Mitsubishi menggunakan wing yang terkesan jelek banget? Namun ternyata ada alasan mengapa Mitsubishi menggunakan wing dalam posisi seperti itu. Awalnya Mitsubishi memang menginginkan wing yang sama seperti Lancer Evo 8 karena alasan pemasaran. Namun Roger Estrada selaku chief engineer Rally Art menginginkan mobil yang lebih seimbang dari sebelumnya. Jika sayap diletakkan tepat di atas tutup bagasi seperti versi jalan raya, memang dapat meningkatkan efisiensi dalam menghasilkan downforce di bagian belakang mobil. Tetapi masalah di mobil WRC bukanlah menghasilkan downforce di bagian belakang, melainkan di depan. Dan inilah alasan mengapa Mitsubishi memindahkan wing lebih ke depan, yaitu tepat di bawah kaca belakang mobil. Hal ini berguna untuk memindahkan pusat tekanan udara sehingga meningkatkan downforce di bagian depan. Dan hasilnya adalah mobil yang sangat seimbang. Walaupun ini adalah mobil dengan aerodinamik yang cukup baik, ternyata banyak pihak yang tidak menyukainya, termasuk FIA. Namun penggunaan wing dalam posisi seperti itu tetap legal karena tidak ada peraturan FIA yang melarangnya.
Beberapa evaluasi pun terus dilakukan. Salah satunya adalah penambahan 4 sirip vertikal yang berada di atas wing mobil. Hal ini berguna untuk meningkatkan stabilitas dan menghasilkan downforce saat menikung. Kemudian bagian yang tak kalah penting adalah over fender. Mitsubishi membiarkan fender belakang dalam keadaan terbuka. Hal ini berguna untuk sirkulasi udara yang masuk dan keluar sehingga menghasilkan sistem pendinginan pada rem mobil yang lebih optimal. Tapi lagi-lagi FIA tidak menyukai ini. Keputusan tersebut menyebabkan masalah bagi Mitsubishi dalam melakukan homologasi. Namun Mitsubishi tetap aja lolos karena tidak ada peraturan FIA yang melarangnya. Mitsubishi cukup pede dengan hasil pengembangannya. Menurut Estrada, Lancer WRC 04 sudah selangkah lebih maju dalam hal aerodinamika dari mobil WRC lainnya. Ini merupakan mobil yang sangat seimbang, dan hal ini juga dirasakan oleh Gilles Venezzi saat melakukan testing. Menurutnya, Lancer WRC adalah mobil yang sangat stabil dan mudah untuk dikendalikan. Namun di musim 2004, saat Mitsubishi kembali lagi ke WRC, tahun tersebut hanyalah sebuah ajang uji coba bagi mereka. Mereka menganggap ini adalah awal pembelajaran untuk menjadi kompetitor yang mampu bersaing di masa yang akan datang. Gilles Venezzi hanya mampu finish di urutan 13 klasemen, dan Mitsubishi tidak dapat mengikuti satu musim penuh karena banyaknya masalah yang terjadi, termasuk masalah pada transmisi, mesin, suspensi, dan kelistrikan. Mitsubishi benar-benar harus mengalihkan perhatiannya kepada hal yang lebih penting ketimbang aerodinamika. Untuk tahun 2005, FIA mengeluarkan peraturan yang mengharuskan penambahan lebar mobil masing-masing ditambah menjadi 30 mm dan melarang menggunakan over fender yang terbuka seperti yang dilakukan oleh Mitsubishi. Hal ini memaksa Mitsubishi untuk mendesain ulang fender dan mengganti nama mobil menjadi Lancer WRC 05. Tahun tersebut merupakan tahun yang cukup manis bagi Mitsubishi karena melakukan perubahan yang cukup signifikan dan berhasil meraih podium pertamanya setelah Mitsubishi menggunakan Lancer WRC. Gilles Venezzi berhasil meraih posisi 3 pada Rally Monte Carlo, dan beberapa posisi 5 besar lainnya diraih oleh Henry Rovanpera yang saat itu tengah bergabung dengan Mitsubishi. Namun sayang di tahun 2005, Mitsubishi masih mengalami masalah yang sama seperti tahun sebelumnya, termasuk masalah suspensi dan turbo pada mesin, sehingga mereka harus melakukan pengembangan pada bulan November, dan pada akhir musim 2005, mereka menganggap telah menyelesaikan masalah yang selama ini terjadi. Mereka yakin bahwa modifikasi tersebut akan membawa kemenangan bagi Mitsubishi. Akan tetapi perubahan yang mereka lakukan ternyata tidak direstui oleh FIA, sehingga memaksa mereka keluar dari WRC di akhir musim. Sebenarnya di awal tahun 2006, Mitsubishi telah memfokuskan pengembangan mobil WRC yang merupakan basis dari Mitsubishi Evo 10. Nantinya mobil ini akan diluncurkan pada tahun 2007. Namun sayangnya Mitsubishi mengambil keputusan untuk menghentikan pengembangannya tersebut, dan mereka keluar dari keikutsertaannya di WRC sampai saat ini. Jadi menurut kalian, dengan peraturan saat ini, apakah memungkinkan Mitsubishi akan kembali lagi ke WRC? Mungkin bisa kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan segini aja dulu video kita kali ini. Seperti biasa, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton.